Guys, ngeri 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 ngeri. Wih, ngeri memang bareng. Kak, kedengaran suaraku? Ada. Itu pakai filter ya. Aku nyari filter juga deh. Boleh, Kak, boleh. Ini lagi nyantai ya. Nyantai kayak di pantai, Bang. Mana ya? Aku nyari filter juga deh. Aku tanpa ini aja. Halo, Kanda Wija. Ini jaringanku bagus kan? Baik. Ika ji. Kak, saya belum lihat iya gambar tak Kak Iyo atau jaringanku. Saya lihat sih Ada gambarmu. sih. Ada di tempat saya ada. Saya nggak lihat gambarnya Kak Iyo, berarti jaringanku ya, Kak? Ya tahu sih. Wah, Kita Kak Wija, kita lihat di gambarnya Kak penonton Iyo. mulai beraksi nih. Halo. Ya, ada. Oke, Kak. Kelihatan sih kalau saya. Berarti saya yang bermasalah ini. Nggak boleh nih, Kak. Terima kasih. Reni Ika. masih. Dia gombali kau Wija Ika. Hati-hati kau sayang. Luar Oh, biasa. ganti jaringan Kak dulu katanya Sangat Kak Wija deh. interesting ya. Oke, ganti tower aja dulu. Aku tanpa filter aja deh Wija, malu. Tapi kalau tanpa filter burik, gimana dong? Gimana dong ini? Ya Allah. Udah bercahaya dari sananya. Aduh, butuh kata-kata itu sih Wija. Aku nunggu kata-kata itu sih. Gimana dong ini? Luar biasa. Nardi. Halo Nardi. Wah, Kanda Wija sih. baik. Salam Kakak Nardi. Salam Kakak Nardi. Yuk kan? Tolong bahasanya ya dikontrol ya say, Ika, tolong. Wija, apa kabar Wija? Perasaan orang di luar sana ya. Aduh, saya tidak seperti itu Alhamdulillah, ya. baik. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini, Wija? Ya kok saya jadi moderatornya ya, Wija? Tidak, belum mulai ya. Jadi ya Iya. pasti acara bebas nih. Semoga jaringan saya aman ya, Wija. Insya Allah. Amin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Ah iya benar Edin wal faizin Wija. Bagaimana Bang Wija? Udah nggak jomblo lagi? Pertanyaan yang paling sering diajukan ya setiap acara hari raya kan. Rawan. Ya mohon maaf nih, tahap perkembangan kita udah harus menjalin hubungan yang panjang nih. Jadi wajar banget kan. Halo Aisyah. Luar biasa. Iya Kak, saya biarkan dulu reuni toh. Nanti aja. Ih, bahaya kalau reun ya Aisyah. Ya, mau dimulai ini kakak-kakak atau bagaimana? Oh boleh. Silahkan. Oke, boleh. Sudah 1 juta juga penonton, kayaknya memang perlu makin mulai. Terima kasih kehadirannya Kak Iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Iyo dan teman-teman semua. Selamat malam juga Aisyah.
Sedikit informasi nih Kak untuk teman-teman yang baru nonton saya Iya atau baru tahu saya Iya. Saya ini adalah teman baru kamu. Jadi saya ini hadir tuh Kak untuk mendekatkan ke penelitiannya dari mahasiswa psikologi langsung dari peneliti pada masyarakat gitu sih Kak. Baik. Bagaimana kabar hari ini Kak? luar biasa sih, tapi udah ada jam spesial weh. Udah ada sekali jam spesial hari ini. Lagi di Surabaya. Oh. Lagi di Surabaya. Lagi jauh ya. Ini jaringan saya apa gimana ya? Boleh jadi hari ini Kak yang sebagai moderatornya saya Ais dengan Kak Wija dari tim saya Iya. Boleh Kak Iyo perkenalkan diri tak? Oke, halo teman-teman semua, sahabat Iya, sahabat ya atau apa ya? Atau gengs atau apa nih sebutannya untuk teman-teman Iya? Sahabat ya atau apa, Ais? Teman Kak. Kalau lebih dari teman bahaya, jadi teman saja. Oh gitu ya. Benar. Halo teman-teman saya Iya. Jadi perkenalkan, saya tuh namanya Nur Fadila sih aslinya, tapi sering dipanggil Iyo. Di S1 tuh sering dikenalnya nama Iyo karena ya seperti kalian tahu, Nur Fadila itu nama pasaran ya, say. Jadi terlalu banyak di angkatan saya yang namanya Nur Fadila. Jadi akhirnya teman-teman manggilnya Iyo gitu. Terus apa lagi nih? Perkenalan diri tuh apa lagi ya, Wija ya? Oke, kegiatannya kali ini tuh lagi menyelesaikan studi. Semoga lancar, amin. Amin. Kenapa? Selain nyelesain studi di sana, yuk ada kegiatan lain nggak Surabaya? Kegiatan lainnya tuh nggak ada sih, Wija. Cuman kayak kemarin tuh karena hektik ujian HIMSI, jadi fokusnya ke situ. Sekarang fokusnya ke tesis sih. Jadi HIMSI-nya udah selesai gitu. Jadi psikolognya udah selesai, sisa empesinya yang diurus gitu. Weh, ngeri. Semoga dimudahkan nih. Amin. Terima kasih ya. Kita ini logat Makassar saja atau bagaimana? Bebas Kak, bebas. Oh, oke. Makassar Makidi. Aduh. Penontonnya orang Makassar juga. Iya, doakan jodohnya juga orang Makassar, Namija. Oh, Masya Allah. Kalau Aisy apa kabar, Aisy? Beda jauh-jauh ya. Alhamdulillah baik juga, Kakak. Apa sibuknya sekarang, Dek? Masih akhir, Kakak. Masih skripsian. Wih, asik. Keren. Judulnya apa, Aisy? Harus ini, saya tanya, Ci. Kenapa terbolak? Memang gitu ya, orang psikologi itu memang sukanya mencari tahu gitu ya. Jadi mau menjadi pendengar gitu. Kan psikologi kepo tuh. Bukan psikologi kalau nggak kepo, Wija. Betul. Tentang ABK, Kak. Oh, keren. Memang kusiapkan pertanyaan versiku untuk kita, Kak, dari judul skripsi kita. Mati Mija. Mulai menarik nih kayaknya. Langsung nih Pak yang saya tanya, Kak, ini kan judul tak boleh dikasih tahu teman-teman, Kak, atau saya jadi kemarin itu judulnya perbedaan social loneliness dan emotional loneliness terhadap
problem internet use di mahasiswa yang ada di Universitas Muslim Indonesia gitu. Judulnya itu. Kenapa Ki angkat judul itu Kak? Apakah ada orang sekitar tak terjadi itu atau penelitian sebelumnya yang kita baca sampai tertarik Ki angkat itu? Oke. Jadi ngerasa nggak sih IC kalau kita tuh kadang diri kita, ya kan, tanpa sadar tuh sesuai sama diri kita atau sesuai dengan hal yang tertarik untuk kita bahas. Misalnya kamu ABK, mungkin kamu lebih concern ke anak-anak, kebutuhan khusus. Nah, saat itu kenapa pilih loneliness? Jadi awalnya itu cuma loneliness sih. Mau teliti itu tentang kesepian. Mana sih orang-orang kesepian itu? Apa sih yang dilakuin sama orang-orang kesepian itu? Terus orang kesepian itu gimana sih? Karakternya gimana sih? Kayak gitu-gitu kan. Ternyata dari hasil baca itu temu kalau ada hubungan timbal balik nih antara problem internet use atau kecanduan internet itu dengan kesepian itu sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir memang iya sih. Orang kan sekarang rata-rata internet ya. Jadi tanpa HP tuh kayaknya nggak hidup deh. Misalnya orang tuh sekarang tuh bisa keluar rumah tanpa bawa dompet. Sekarang tuh orang kayak gitu. Sekarang tuh orang kalau ada HP tuh udah aman sih kemana-mana. Apalagi aku kan tipe orangnya yang males bawa yang cash gitu. Jadi kayak lebih ke tap. Jadi kayak nggak bawa dompet ya, udah nggak masalah gitu. Nah dari situ terus kadang kan orang kalau ngobrol kan sama teman-teman tempat nongki rata-rata main HP gitu. Percuma bertemu tapi main HP doang kayak gitu. Jadi itu sih alasan utamanya kenapa mau angkat penelitian itu dulu di tahun 2000 berapa sih itu? 2019 kayak ya. Tapi emang emotional loneliness gitu sama social loneliness itu kayak gimana sih maksudnya? Nah, itu tuh ternyata kan kalau kita berdasar dari teorinya loneliness itu adalah bagaimana seseorang itu mempersepsikan antara keinginan atau hubungannya yang dia inginkan dengan yang dia harapkan sehingga munculnya perasaan loneliness itu. Nah, ternyata secara teori loneliness itu terbagi jadi dua. Ada secara sosial, ada secara emosional. Sosial itu seperti kalau misal kalian lagi duduk di ATM, ya kan? Lagi menunggu nih. Kan orang kalau di ATM pasti lama banget kan? Terus kalau lama nunggu, kalian kan nggak berinteraksi secara sosial. Tanpa kalian sadari, kalian itu merasakan social loneliness yang akhirnya kalian berujung bermain HP. Nah, salah satunya juga itu yang lainnya itu adalah emotional loneliness. Emotional loneliness itu adalah melibatkan kelekatan. Sudah melibatkan afeksi dengan orang tua atau afeksi dengan orang yang menurut kita spesial gitu. Jadi ada dua tipe loneliness itu. Apa kalian loneliness secara sosial atau memang loneliness-nya karena tidak punya kelekatan. Jadi kalau emosional itu dia lebih ke ibu dan anak, kelekatan antara ibu dan anak. Ketika itu tidak terjalin ya ada kesepian di situ. Seperti itu. Seperti itu sih. Kok aku kayak menjelaskan dosen gitu loh. Iya. Berusaha mencerna juga ini Kak. Iya. Seperti itu. Jadi kayak orang main HP, main internet itu kira-kira karena merasa loneliness itu ya? Iya. Jadi ada jadi penelitiannya ini ada hubungan timbal baliknya gitu loh, Luija. Ada ketika kita merasa kesepian, akhirnya kita main HP. Atau kita main HP, akhirnya nggak punya teman, jadi kesepian. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan kalau kita berbicara satu arah, kalau penelitian ini kita nggak bisa berbicara satu arah, kita berbicaranya dua arah. Makanya bukan perbandingan, makanya ada kata perbedaan. Jadi kan rata-rata kalau kalian menemukan kata penelitian itu hubungan, terus perbandingan gitu kan. Nah, kenapa kata awalnya itu bukan perbandingan, perbedaan karena ada dua arah. Seperti itu. Dua arah di dalamnya. Ini kuantitatif, Kak? Iya, kuantitatif.
eksperimen Kak? Enggak, kuantitatif deh, kuantitatif. Ini ya kuantitatif. Kenapa enggak kita kualikan Kak? Maksudku kenapa kita berpikir ke kuanti? Berarti banyak kita dapat di sekitar tak hal yang keren seperti itu. Kenapa tidak dikualikan? Karena memang kalau kita sebar skalanya aja dulu nih. Kalau problem internet use, ternyata memang kebanyakan orang itu sudah menggunakan internet lebih dari 7 jam ke atas. Nah, itu kan salah satu karakteristik dari problem internet use itu sendiri. Nah, kalau beranjak dari teori problem internet use itu, kita tuh nggak bisa semena-mena pakai problem internet use karena secara APA saja itu belum menentukan teori dasar intinya. Jadi dia tuh cuma berangkat dari teori-teori sebelumnya. Jadi ada beberapa teori nih, internet addiction. Kan sama juga kan, kecanduan internet kan, pathological internet use. Itu juga kan masuk juga kan. Nah, problem internet use. Terus kenapa akhirnya saya memilih problem internet use? Karena secara penelitian di tahunnya itu udah yang terbaru adalah problem internet use itu sendiri. Walaupun tujuannya sama, jadi dia semua itu berangkat dari internet addiction, jadi tujuannya sama, tapi ternyata karena beda peneliti, jadi beda label nama doang gitu jatuhnya. Jadi kayak kalau meneliti itu kan harus lihat dari akarnya dulu nih, dasar teorinya dari mana ini, kok bisa seperti ini ya teorinya ini. Jadi kayak merangkat dari situ. Jadi misalnya, oh ternyata memang problem internet use, pathological internet use itu berasal dari teori internet addiction yang sudah tahun 1900-an itu. Ya, biasa ya, harus cari ground teorinya dulu ya. Iya toh. Ya, anak-anak kan. Iya toh. Kan kalau nggak ada dasar. betul Ija, betul. Kak, mau tanya, tadi kan kita bilang orang sekarang cenderung kayak 7 jam ke atas begitu menggunakan media sosial. Terus sekarang banyak nih juga orang Kak bagi skala yang kayak berapa durasi waktu yang biasanya kita gunakan untuk main HP dalam sehari begitu. Sebenarnya normalnya Kak, standarnya itu kalau misalnya bicara kesehatan mental itu yang standarnya orang main HP sehari itu berapa lama Kak? Yang sampai tidak kalau masuk kita kategori berlebihan. Betul. Kalau kita berbicara tentang berlebihan, berarti harus kita berbicara dengan beberapa karakteristik toh di dalamnya. Bukan cuma dalam, misalnya karena satu karakteristik saya main game itu sampai 5 jam misal. Toh itu kan nggak bisa dikategorikan itu kalau dia itu termasuk gangguan. Jadi kalau kita mau melabeling dia gangguan itu kita harus melihat karakteristiknya. Nah di karakteristiknya itu berapa macam yang muncul seperti itu Ais. Jadi kalau ditanya tentang waktu normal adalah waktu normal selama ini saya belum tahu. Tapi waktu normal itu adalah waktu yang memang kita gunakan yang penting dan tidak membuang-buang waktu. Seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana sih Kak ditentukan kalau orang ini masuk nih bagian dari kecanduan internet atau problem internet use seperti itu. Nah, kita bisa lihat karakteristiknya. Karakteristiknya itu ada beberapa, ada 5 macam kayaknya. 7 macam. Yang pertama itu memang karena jaraknya itu lebih dia tuh menggunakan internet lebih dari 7 jam seperti itu. Terus masalah peningkatan antara investasi sumber daya yang dia gunakan untuk internet itu mulai berlebih. Misalnya dia akhirnya beli chip, memaksakan diri beli chip, akhirnya mempengaruhi perilaku yang lain, akhirnya beli chip misalnya gitu. Nggak ada duit, akhirnya beli chip kayak gitu. Jadi ada sumber daya yang terkuras di dalam itu, bukan cuma kayak kualitas tidur dia juga, tapi karena sumber daya yang salah satunya itu adalah ekonominya dia yang terkuras juga di dalam situ. Terus yang kedua itu perasaan tidak menyenangkan kalau lagi offline, misalnya muncul cemas, muncul stres kok deh nggak buka-buka HP hari ini kayak gitu. Itu tuh ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Terus muncul lagi itu yang namanya toleransi efek terhadap online. Jadi kurang, misalnya kayak saya sudah tahu jam 12 malam nih butuh tidur ya orang butuh waktu tidur 7 jam misalnya.
Dia tuh akhirnya tidur di jam-jam 12, terus toleransinya tambah lagi deh 1 jam, tambah lagi deh 1 jam, seperti itu. Terus Drakor-drakor gitu tuh. rata-rata Sampai orang, pagi gitu ya. betul. Terus rata-rata itu orang itu pengguna itu yang sudah berlebihan mengatakan kalau enggak jiwe, tidak masalah aja dengan ini. Jadi ada penolakan yang dia lakukan eh, terhadap kecanduan yang dia miliki. Jadi dia enggak akui itu, gitu. Ya, iya, iya. Tapi memang sih ya, kalau sekarang tuh kalau misalnya ya kita lagi main HP terus tiba-tiba kata misalnya ada kuota atau hilang jaringan tuh dah boom. Iya, Kak. Ada reaksi-reaksinya. Iya, ada yang bertanya ini, mau Ki langsung jawab atau bagaimana, Kak? Bagaimana kita harus Boleh, lakukan boleh. supaya tidak kecanduan internet? Ya gunakan internet secara bijak toh. Asik. Karena kalau sekarang tanpa internet juga ndak hidup, Ki. Iya. Iya toh, semua kayak Iya. internet sekarang itu kayak jendelanya Mi, kayak bahasa lainnya jendelanya Mi juga dunia. Mau Ki cari apa ada di situ. Iya toh? Mau Ki cari tentang tugas tak ada semua di situ. Mau Ki cari tentang video ada semua di situ. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara tak supaya tidak kecanduan internet, ya gunakan secara bijak. Misalnya kalau waktunya balas chat ya balas chat. Misalnya waktunya main ya main, tapi tetapkan waktu seperti itu. Terus internet juga kan sekarang tanpa kita sadar itu sudah melakukan ketertarikan emosional loh sama kita tanpa kita sadari. Banyak loh orang yang ketemu pacar lewat aplikasi tanpa ketemu langsung. Iya. Banyak tuh. Ketemu jodoh atau yang sampai nikah apa? Iya toh, ada yang sampai nikah, apalagi di TikTok itu kayak ketemu jodoh karena dari aplikasi Tantan kayak gitu-gitu toh. Jadi tanpa kita sadar itu internet memang sudah membonding emosional kita. Iya toh. Jadi bisa jadi jalan juga tuh ya untuk ketemu someone jadi kayak, gitu. Kalian tuh gunakan secara bijaknya itu. Jadi memang harus juga paham, oh ini waktunya untuk main internet, ini waktunya kerjaan yang lain gitu ya. Harus yang bisa kita hadapi. Harus memang punya manajemen kan, tapi ya begitu lagi Wija. Itu tuh tergantung dari kitanya. Kembali lagi ke individunya, bagaimana kita mengontrol diri tak. Kan kita yang paling tahu diri tak. Nggak ada orang yang tahu di dunia ini diri tak selain diri tak sendiri. Yang paling tahu itu adalah diri tak sendiri. Pasti. Jadi kayak, caraku bisa mengontrol ini dengan cara, membuat Kak habit misalnya, main HP Kak ketika dari jam segini sampai jam segini Ji. Atau misal main HP Kak jangan sambil baring. Kan kalau baring akan nyaman gitu. Kalau main HP sambil baring itu betul-betul itu pasti akan nyaman Ki, dan akhirnya kayak toleransinya berkurang lagi, 1 jam lagi deh, akhirnya makin banyak toleransinya tanpa disadari. Kak tadi apalagi kalau nggak ada yang ingatkan, jadi itu bahaya itu Ija. Ingatkan makan juga perlu Ija tuh. Mana itu? Subhanallah. Tapi kalau LDR itu memang teleponan tiap hari ya, Wijan? Lah aku malah ke situ. Maaf, salah ya. Itu di topik episode yang lain kayaknya deh. Ya Allah. Kalau yang LDR ya gitu. LDR begitu Kak. Yang dia bisa kayak video call berjam-jam, sekalipun udah komunikasi, yang penting sleep call. Bukan sleep yang call, penting Kak, itu dia sadar. Dari bangun. Maksudnya? Apa Is? Dari bangun Kak, jadi video call every time. Dari bangun tidur sampai tidur. Dari bangun tidur sampai tidur. Iya bisa. Kalau LDR 24 jam. Iya. Ada yang begitu Kak. Kalau LDR begitu ya? Ada yang mungkin nggak sampai 24 jam, tapi
ada memang pengakuannya beberapa orang seperti itu. Isyana juga setahu begitu tuh Kak, ada pernah kulihat podcastnya dan dia menyatakan itu bahwa memang harus sering video call waktunya LDR, harus sering komunikasi. Iya, itu kan jadi internet itu enggak selamanya negatif toh Ais. Iya. Internet itu pasti ada positifnya. Cuma negatifnya itu ketika tidak mampu mengontrol waktu, tidak mampu mengontrol toleransi yang kita miliki, terus aku sama Ella Putri langsung ngeblank. Ada yang bertanya karena kalau terses ini tidak bisa dilihat pertanyaannya, jadi saya yang bacakan pertanyaannya. Kalau Kak Iyo suka sleep call juga nggak sama doinya? Gitu pertanyaannya guys, dari kakak Ella Putri. Suka juga sih Kak Ella, kadang-kadang ya. Dalam mimpi. Ya Allah. Enggak Kak. Ya Allah, lucu-lucu loh komennya. Iya, fokus. Tenang. Jadi itu kembali lagi Ais toh. Kan internet itu Ais sih. Jadi internet itu kan ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu yang pertama, kita bisa lebih mengenal dunia dengan cara cari di internet itu. Sorry, salah fokus. Udah pemirsa nih kayaknya sangat antusias sekali, Bila. Antusias sekali nih. Boleh bertanya pribadi mungkin di sini, silahkan. Tolong pertanyaan pribadi di keep aja ya, Say. Nanti ditanyain langsung. Tapi yang menarik nih tadi Iyo kan bilang nih, internet tuh bisa mempertemukan. Nah, jangan sampai dipertemukan di live ini, Bila. Oh iya, kayaknya gitu deh, bisa. Gabung di live supaya diklarifikasi semuanya. Aduh Ais, kita ini bahas penelitian ini. Kenapa bahas cinta-cintaan nih? Tadi pernyataan Smart. Apa nih? Jadi penelitian ini Kak melihat loneliness emosional dan sosial pengguna internet kan Kak? Iya, benar. Jadi ternyata hasilnya itu orang yang kesepian secara emosional itu lebih besar menggunakan internet dibanding orang yang cuma kesepian secara sosial. Jadi ya seperti tadi yang walaupun Ais bilang tadi kayak Isyana ya Ais. Ya kan, walaupun Isyana itu Isyana ya, kalau nggak salah ya. Waktu pacarannya. Iya toh, walaupun Isyana itu dia kan secara loneliness emosional itu kan dia punya kelekatan lain kan dengan orang lain. Berarti dia punya tujuan untuk penggunaan internetnya itu lebih spesifik. Misalnya melihat kabar, mengetahui kabar pasangannya dan segala macamnya. Tapi secara emosional dia nggak loneliness, ya kan? Jadi penggunaan internetnya itu bisa dia kontrol sesuai dengan kegunaannya. Jadi memang secara penelitian itu emotional loneliness itu lebih besar menggunakan internet dibanding orang-orang yang secara kesepian sosial seperti itu. Jadi misal walaupun dia di rumah, dia kan tidak punya kelekatan, kan emotional loneliness itu seperti kelekatan antara ibu dan anak. Ya kan, adanya hubungan kelekatan antara ibu dan anak, individu itu dengan orang lain. Nah kalau di rumah dia tidak punya kelekatan, nggak ada kelekatan juga dengan teman-teman sebayanya, ya otomatis larinya kemana sekarang? Ya pasti internet, penggunaan internet, main game, seperti itu. Ada lagi yang tanya ini Kak, dari Kak Nanda. Kak Iyo tadi sempat bahas soal kontrol berapa jam atau hari untuk gunakan internet. Kalau kembali ke loneliness itu bagaimana dong itu Kak? Kalau kembali ke loneliness itu bagaimana dong Kak? Nah, betul sekali, bagus sekali nih pertanyaannya Ananda Immanuela Nenggolan. Jadi Kak Iyo tadi sempat bahas soal kontrol berapa jam untuk per hari untuk digunakan internet. Kalau kembali ke loneliness itu bagaimana dong Kak? Nah, bagaimana orang kesepian itu? Bagaimana dengan orang yang kesepian? Terkadang tuh orang tuh tidak sadar ya dengan permasalahan psikologis yang dia miliki. Jadi orang tuh tanpa sadar dia tuh harusnya kesepian, tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu lagi kesepian. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Ya kan? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, jawaban yang menurut pandangan saya adalah
lihat dulu apakah toleransi kalian atau sumber daya kalian itu banyak nggak dipakai dalam problem internet use itu. Apakah ada perilaku-perilaku yang misalnya perilaku itu sudah beralih ke hal-hal yang negatif. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu, misalnya kalau untuk orang dewasa ya, pasti orang dewasa sudah mampu mengontrol kan. Tapi kalau untuk anak kecil ya gimana ya? Sekarang kan anak kecil banyak kasus yang dilarikan ke rumah sakit itu karena memang anaknya sudah muncul perilaku-perilaku seperti agresivitas, sudah karakternya sudah tidak mau mendengar, karena itu tadi kurangnya toleransi itu. Nah, bagaimana cara itu? Dengan cara yang mungkin kalau kita di dalam dunia psikologi itu ada yang namanya exposure terapi kayak itu. Jadi exposure terapi itu bagaimana kita tuh secara perlahan menarik hal yang tidak diinginkan atau memberikan oke, kita jangan terlalu bahas exposure ya, terlalu jauh kayaknya. Kita lebih ke inti ke hal-hal yang umum saja. Misalnya pemberian punishment dengan reinforcement untuk anak ataupun untuk kita sendiri. Misalnya kalau kita berhasil nih, jadi kayak reinforcement itu, penguat itu kan bukan segalanya tentang reward, bukan segalanya tentang diberi hadiah atau diberi ini, tapi ya salah satunya misalnya elusan dari orang tua ke anaknya. Misalnya anaknya berhasil nih, diberi pujian, oh good job nak, atau kata-kata yang lebih positif ke anak-anaknya, khusus anak-anak ya. Kalau khusus dewasa ya beda lagi ceritanya. Kalau kita membahas ke kasus anak pasti seperti itu. Jadi gunakan reinforcement sama punishment. Kapan nih waktu ketika anak itu ternyata tidak konsisten, apa nih yang kita harus lakukan ke anak, beri punishment-nya kayak gimana gitu. Ini kayak serius. Nah, ini kan ada, kita bedakan gitu, kita bedakan antara social loneliness sama emotional loneliness. Terus di antara dua ini, yang mana sih yang paling besar dampaknya terhadap di addiction ini gitu? Yang emotional loneliness itu, Wija. Oh, lebih emosional sih. Iya. Jadi kayak gini loh. Jadi kayak kalau kita membicarakan tentang alasan kenapa seseorang itu menjadi kesepian, yang pertama itu adalah ketidaksempurnaan dalam hubungan yang dimiliki oleh individu. Ya kan, adanya ketidaksempurnaan. Nah, di dalam ketidaksempurnaan ini ada yang namanya being attached, yaitu individu yang tidak memiliki pasangan seperti yang saya bilang tadi, atau partner seksual dan segala macamnya. Terus ada namanya alienation. Alienation itu merasa bahwa individu itu berbeda dengan orang lain, merasa tidak dimengerti dengan orang lain. Terus setelah itu ada yang namanya being alone, yaitu dia tuh merasa kalau setiap saya pulang ke rumah itu nggak ada yang nyambut saya gitu loh. Jadi ada beberapa aspek di dalamnya lagi. Dalam aspek itu ada beberapa indikator-indikator lagi yang mendukung itu. Salah satunya itu. Nah, yang salah satu keduanya itu terjadinya perubahan terhadap apa yang diinginkan individu dari suatu hubungan. Jadi kan kembali lagi kan ke teori kesepian itu. Kesepian itu adalah suatu situasi negatif yang muncul setelah individu mempersepsikan ketidaksesuaian realitas hubungannya yang dia miliki dengan hubungan yang dia inginkan. Nah, di dalamnya itu ada beberapa hal lagi yang terjadi. Salah satunya itu yang tadi saya jelaskan adalah ketidaksempurnaan dalam hubungan yang dimiliki oleh individu itu tersendiri. Terus terjadinya perubahan terhadap apa yang diinginkan individu dalam satu hubungan. Terus self-esteem, di dalamnya juga itu masuk self-esteem seperti itu. Dan perilaku-perilaku interpersonal lainnya. Aku tuh kayak kalau lihat ekspresi kalian lucu. sorry. Ada lagi tanya Kak Kasper. Jadi kayak guru. Padahal ini rambut. Kita memang butuh mendengar dulu, Pak. Iya benar. Mendengar dulu tuh. Ya Allah.
Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Asmar. Usia partisipan tak berapa Kak, dan kenapa? Apakah usia remaja yang memang lagi aktifnya internet? Oke, jadi kenapa saya tuh pilih mahasiswa, Asmar? Kenapa pilih mahasiswa? Ternyata memang secara penelitian, ada penelitian mengatakan mahasiswa itu lebih cepat merasa kesepian dibanding tidak. Salah satunya adalah misalnya dia tuh orang-orang yang tidak berasal dari daerah situ. Misalnya dia pergi ke, misalnya nih, saya yang di Makassar ya merantau, saya yang aslinya Makassar merantau ke Surabaya, pasti ada perasaan-perasaan itu, perasaan-perasaan kesepian itu. Nah, ternyata secara penelitian begitu, lebih besar kesepian itu berada di orang-orang yang berada di mahasiswa. Tuh, jadi makanya diambillah mahasiswa. Asmar Tahirman, dosen penguji Kak, Pak. Nah, dia sudah terlalu sering diuji, makanya mau menguji orang. Kayaknya. Itu beban hidupnya gimana? Kayak bertanya Kak, ini masalah pribadi lagi nih. Kenapa judul penelitiannya itu apa berangkat dari pengalaman pribadi? Iya toh, kan seperti saya bilang tadi. Jadi tanpa kita sadari itu terkadang penelitian kita itu berasal dari permasalahan kita pribadi atau permasalahan yang menarik perhatian kita, dan rata-rata yang datang menarik perhatian kita itu adalah bagian dari diri kita tanpa kita sadari. Nah, betul seperti Ika bilang itu. Jadi secara nggak langsung kan tadi kan saya jelaskan bahwa variabel pertama yang saya pilih adalah memang kesepian. Kenapa kesepian itu? Ternyata saya pun meneliti ini tanpa saya sadari, ternyata oh iya ya, saya juga kesepian ya. Aslinya kayak gitu. Bagaimana Kak Ika? Aduh Mbak, itu pribadi sekali. Ya Allah. Tapi itu Kak, ada dampak positif dari internet yang ku dapat, karena kan ada temanku autis Kak, dan autis kan yang paling menonjol adalah ketidakmampuannya bersosial, beradaptasi begitu, atau memulai suatu percakapan. Tapi di internet dia bisa Kak, malah lancar Ki. Jadi dia akhirnya jadi kayak jadi kalau dia main game, jadi observasinya IC, kita samakan persepsi ya IC. Oke Kak. Oke. Jadi misal, jadi temannya IC ini autis. Ya. Anak autis itu salah satu ciri-cirinya adalah susah fokus. Iya toh. Terus temennya ini lebih ke sosial juga, ya kan? Tidak menjalin interaksi, maksudnya kurang mampu menjalin interaksi dengan sosialnya. Terus kalau dia bermain HP, berapa lama paling lama dia bermain HP, Ais? Karena kan Kak tidak terlalu bisa berinteraksi secara langsung dengan orang, bahkan sama bapaknya sekalipun, orang tua sekalipun. Dia kayak bisa sepanjang hari. Sepanjang hari main HP? Ya, main internet. Main game. Terus gamenya itu dia ngomong, bukan merespon. Game, dia bikin video-video, animasi. Yang jadi pekerjaan. Jadi ketertarikannya di situ. Iya. Jadi kayak jadi memang internet untuk dia, untuk anak-anak yang kurang mampu berinteraksi. Kurang mampu? Ya, belum tentu. Untuk melihat kesepian kan harus pakai skala toh. Oh iya. Untuk kita justifikasi dia merasa kesepian kan kita harus melihat dari skala hasil penelitiannya, skala loneliness-nya dia itu. Ya toh, di situ kan ada beberapa item di dalamnya. Di dalam skala itu. Kalau untuk langsung bilang, oh karena dia bermain game terus dia merasa kesepian, ya belum tentu. Tapi kebanyakan orang yang bermain game itu akhirnya melupakan waktu dan tidak mampu untuk menjalin relasi dengan orang lain, akhirnya merasa kesepian lagi. Tuh. Banyak mengingatkan Kak, terima kasih kakak-kakak sekalian.
Terus misalnya nih, kalau ini kan tadi respondennya itu kan mahasiswa. Mahasiswa berarti bisa jadi banyak mahasiswa yang ibaratnya kecanduan internet karena dia merasa dia hidupnya lebih banyak di internet itu ketimbang berinteraksi dengan orang sekitar. Jadi kan kembali lagi Wija, kesepian itu. Jadi teman-teman ayo sama-sama pahami kesepian itu apa. Ya kan? Kesepian itu adalah suatu situasi negatif yang muncul setelah individu mempersepsikan, ya kan, mempersepsikan ketidaksesuaian realitas hubungan sosial dia dengan realitas hubungan yang dia harapkan. Jadi realitas hubungan yang real dengan yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, gitu. Jadi kalau mahasiswa kira-kira Wija, Wija kan salah satu orang yang bukan asli Makassar tapi kuliah di Makassar, ya toh. Nah, apakah Wija ketika kuliah itu ada perasaan Wija merasa kalau hubungan Wija mempersepsikan hubungan dengan orang lain itu tidak sesuai dengan yang Wija harapkan? Seringnya sih gitu ya. Nah itu alasannya kenapa ada penelitian mengatakan bahwa mahasiswa itu lebih besar karena secara kalau kita melihat tahap perkembangannya, jadi tahap perkembangannya kita berbicara tentang tahap perkembangan yang dari remaja ke dewasa. Mahasiswa usianya berapa? 18 sampai 21 tahun S1. Ya toh? 18 sampai 21 itu sudah masuk kategori tahap perkembangan dewasa. Di mana di tahap perkembangan dewasa itu kita sudah mulai mencari seseorang yang bisa hidup lama dengan kita, salah satunya. Yang kedua, mencari pekerjaan, ya toh? Iya toh. Terus saya fokus sama orang-orang yang komen. Benar. Terus setelah itu, ketika kita tahap perkembangan kita sudah sampai ke situ, kira-kira ada enggak realita yang terjadi di hidupnya Wija dengan realita yang Wija harapkan itu tidak sesuai? Ya. Jadi kalau nggak sesuai itu loneliness ya. Iya. Ketika Anda mempersepsikan seperti itu ya, ketidaksesuaian itu seperti itu. Terus dilihat dari itu tadi Wija, yang itu kayak harapan tidak punya teman atau partner yang diajak berbagi, tidak ada kayak tidak ada apa ya, support system lah bahasa mudahnya, tidak ada support systemnya. Akhirnya dia merasa bahwa oh iya ya ini. Terus muncullah perasaan-perasaan being alone itu, kayak pulang pun nggak ada yang nggak ada yang sambut, pulang pun kayak pulang saja, langsung masuk rumah, langsung ini. Nah itu salah satu ciri-cirinya gitu. Ada yang bertanya lagi nih Kak. Iya Kak Asmar lagi tuh kayaknya dulu. Atau Kak Wija mau tanggapi dulu. Saya kayak moderator, pemateri dan peserta. Rawan pak. Iya benar. Ayo fokus teman-teman. Fokus teman-teman. Dari M Pablo, zaman sekarang banyak pemuda yang tidak memiliki interaksi secara langsung, tapi secara media mereka sangat aktif berbagi sesama pengguna media dan banyak merasa bahwa dunia nyatanya kesepian. Aduh. Ayo Ais. Sampai situ Kak pertanyaannya. Zaman sekarang banyak pemuda yang tidak memiliki interaksi secara langsung, tetapi secara media mereka sangat aktif di berbagi sesama pengguna media lainnya. Oh jadi oke. Dan merasa banyak bahwa dunia dan banyak merasa bahwa dunia nyatanya kesepian. Iya benar. Jadi kayak orang kita lihat lagi faktor-faktor yang menyebabkan individu itu menggunakan internet. Salah satunya itu adalah faktor psikososial, ya toh. Psikososial itu isinya ya ada kecemasan, ada kecemasan sosial ya, lebih
lebih mengarahnya bukan kecemasan secara umum, tapi kecemasan secara sosial. Ada beberapa orang yang kayak kalau ketemu orang itu deg-degan gitu loh. Aku sapa nggak ya? Aku ini nggak ya? Atau kayak misalnya, bagaimana ya cara aku berinteraksi dengan orang baru di tempat yang baru dengan suasana yang baru? Atau ada beberapa orang yang memang benar-benar secara sosial itu dia tuh takut untuk menyapa duluan, atau ternyata orang itu memiliki sifat malu di dalamnya. Ada orang kan beberapa kan malu kan, negur duluan, negur ini. Nah, tanpa dia sadari ketika dia menggunakan internet berarti ada bonding loh di dalamnya. Ya kan internet itu kan menawarkan hal-hal yang misalnya anonim gitu kan. Jadi orang bisa itu menggunakan internet tanpa menggunakan identitas aslinya mereka. Dia anonim. Jadi ada merasa, oh saya nyaman nih dengan hal ini. Oh saya merasa, dia kan nggak kenal saya nih. Jadi nggak apa-apa deh, mulai deh mengajak berkenalan. Akhirnya tanpa dia sadari, bonding emosionalnya ke internet itu terbangun. Jadi itu makanya ada beberapa orang yang akhirnya ketemu jodoh itu tadi di dunia sosial. Coba deh tanya deh aslinya, apakah dia aslinya benar-benar mampu benar-benar tidak memiliki kecemasan sosial, atau mampu berinteraksi sosial, atau langsung tanya kabar gitu kan. Tapi ya rata-rata cowok gitu sih memiliki kecemasan sosial itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kebanyakan cowok itu mengutarakan perasaannya lewat mana? Chat. Telepon. Kenapa nggak langsung? Iya kan? Iya. Kenapa harus lewat chat? Coba deh. Kalau ditolak bisa bilang cari datanya pasti. Iya toh, kalau ditolak bisa kita bercanda. Oh, kecemasannya bisa berkurang. Ya, soalnya kalau ketemu langsung, siapa tahu ketemu langsung damage-nya lebih besar. Ini nih kecemasan, Wija. Kecemasan itu adalah kekhawatiran kita akan suatu hal yang terjadi di masa depan yang belum tentu terjadi. Oh, berarti berhubungan sama kepercayaan diri, Dika? Berhubungan dengan kecemasan, berhubungan dengan sifat malu, psikososial yang seperti itu berhubungan. Kak, tadi kan kita singgung tentang orang sekarang ada yang pakai nih Kak, 2 akunnya, 1 akun yang khusus dia dengan geng-gengnya. Dia jauhnya di IC, dia tidak masuk di daerah aku. Ya, enggak apa-apa. Gitu. Mampus, Mbak. Tidak apa-apa dia lagi aku, Nggak apa-apa, jadi ada orang yang juga dengan kesepiannya Kak, karena kan biasanya akun begitu dia cuma mau circle yang kecil saja, yang dia saja yang tahu. Saya nggak tahu sih, Ais, kenapa orang-orang itu membuat second akun kan, untuk hal-hal yang circle-nya dia, terus untuk orang-orang terdekatnya dia. Karena sejauh ini nggak ada second akunku sejauh ini, gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa alasannya. Ternyata. Jadi Ais ada second akunnya. Apa? Tidak. Di skip ya? Gimana guys? Tidak, maksudku tuh saya tidak punya Kak, saya cuma cerita tentang temanku begitu ya. Temennya. Iya. Percayalah Kak. Percaya. Tenang, pasti percaya. Nah, terus ini yang menarik nih di penelitian saya, ada tidak insight kita dapat begitu pas kita lagi meneliti, bilang ternyata begini Pak. Ada tidak dapat insight baru waktu meneliti. Kalau saya lebih ke meneliti itu lebih prosesnya, Jiwija. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang ketika mencari skala, dia langsung diambil skalanya orang tanpa minta izin. Jadi kebetulan itu di kampus Universitas Negeri Makassar Fakultas Psikologi, kita itu harus meminta langsung ke skalanya ke orang yang kalau misalnya orangnya masih hidup ya masih hidup. Jadi saat itu kan saya pakai skalanya Kaplan. Skalanya Kaplan ini salah satu dia tuh salah satu dosen di universitas yang ada di UK.
kalau nggak salah ingat Kak, dan saya harus email dia dan dapat persetujuan dari dia untuk menggunakan skalanya, baru bisa diizinkan menggunakan skala itu. Itu sih yang membedakan. Nggak tahu ya kalau di universitas lain, tapi di universitas kita khususnya Fakultas Psikologi itu seperti itu. Jadi memang betul-betul kita harus meminta izin ke orangnya ketika orangnya itu masih hidup. Itu jadi proses-proses itu kayak oh iya ya, tetap ya kita harus izin ke orangnya, kayak itu sih. Tapi kalau masalah-masalah yang lain lebih ke emosional yang secara loneliness dan yang lainnya ya dapatnya secara teoritisnya saja. Nggak ada yang secara kepribadi yang benar-benar kepribadi kenanya, nggak ada. Tapi ke dalam proses penggunaan skala, proses ini tuh. Tapi ya kalau membahas soal penelitian S1 ya ada juga dampaknya ke saya. Salah satunya yang membuka luka kan. Di proses ini kan mungkin setiap orang kan punya proses kan sendiri ya. Salah satunya yang dia bilang Ika itu, oh apakah tadi kakak Iyo tuh tidak emosional loneliness? Ya memang saya akui. Jadi penelitian itu tuh berangkat dari perasaan atau hal yang mengganjal di diri sendiri seperti itu. Terus akhirnya paham ya sudah. Gitu. Nah, terus nih kan banyak nih hal-hal menarik gitu ya di penelitian Tak. Menurut Tak, dari setelah kita meneliti ini untuk teman-teman ya yang lagi meneliti juga atau lagi masih cari apa sih yang bagus diteliti tuh? Ada tidak saran untuk mereka yang kalau misalnya tertarik sama penelitian Tak, kira-kira bagusnya mending lanjutin yang ini deh gitu. Oke, kalau saya tuh mending ke emotional loneliness, lebih menarik, lebih tertantang begitu. Jadi kalau dia mau meneliti secara lebih lanjut ya mungkin seperti kata Ais tadi, kenapa tidak dikualitatifkan gitu. Dikualitatifkan tapi bagi orang-orang yang emotional loneliness-nya yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang social loneliness-nya. Karena pasti akan lebih dinamikanya lebih tergambar sih itu. Kak, ada kayak pertanyaan itu. Jadi, lagi dari penguji tadi. Penguji apa nih? Kanda Asmar Tahirman. Kak Iyo, ada tidak peluang misal orang yang kesepian, tetapi kesepiannya diberdayakan supaya kesepian tidak diartikan negatif? Penguji tak itu diberdayakan kesepiannya. Ih, kenapa saya enggak dapat chatnya? Oh ini. Diberdayakan kesepiannya. Jadi kan kesepian itu kembali lagi toh, bagaimana cara kita mempersepsikan. Jadi jatuhnya di persepsi tak di pikiran tak. Memang pikiran persepsi kita itu kadang mempengaruhi perilaku kita. Jadi salah satunya itu ya karena persepsi kita membandingkan bahwa hubungan ini tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi, ya berarti kita harus membuat hal-hal yang belief system baru istilahnya. Aduh, gimana ya cari istilah. Jadi kita membuat belief system yang baru tentang itu, tentang kesepian itu, dan lihat juga prosesnya kesepian itu. Salah satunya tadi kan dia kan merasa kesepian. Jadi orang kesepian itu banyak alasannya ya. Tidak melulu soal saya tidak punya gebetan, tidak melulu soal saya tidak ini, tapi ada orang yang merasa kesepian karena ya mungkin salah satu permasalahannya berasal dari keluarganya mereka, mungkin salah satu permasalahannya karena mereka tidak punya support system atau mereka tidak punya teman-teman yang ngobrol atau segala macam. Tapi ketika itu sudah mengganggu dan sangat mengganggu keseharian, ya lebih baik didiskusikan dengan orang-orang yang mereka anggap mampu untuk ditemani cerita seperti itu. Karena kalau kita berbicara soal misal orang kesepian tetapi kesepiannya diberdayakan, ya bagaimana untuk berarti yang diberdayakan adalah pola pikirnya kita. Jadi misalnya kalau kita melihat hutan, saya analogikannya itu hutan. Misalnya Wija di dalam hutan, hutannya itu gelap, terus Wija tuh tidak bisa kemana-mana. Karena Wija tuh misalnya Wija pingsan, tiba-tiba ada di hutan yang gelap. Hutan yang rimbun pohonnya, terus
beralaskan tanah. Coba deh, bagaimana Wija saat itu? Ya melihat hal-hal yang bisa menguntungkan, misalnya, oke, saya di tengah hutan. Sekarang saya di tengah hutan, tapi apa keuntungannya saya lagi di tengah hutan? Salah satu keuntungannya adalah misalnya, kok saya berpikir hutan itu tidak melulu soal kegelapan, ya kan? Hutan itu kalau kita lihat dari sisi tanah, hutan itu bisa menumbuhkan dan menghidupkan hal yang pohon itu, hal yang semestinya. Misalnya, oh kalau kita lihat tanahnya, oh ternyata hutan itu menumbuhkan ya, menumbuhkan hal untuk hidup. Terus yang hidup itu apa? Oh yang dibutuhkan tubuh saya nih, misalnya O2-nya, oksigennya. Oh paru-paru saya lebih aman dibanding ketika saya di itu. Terus apalagi nih yang harus saya cari? Oh di hutan itu ada misalnya hewan atau pohon-pohon atau daun-daun yang bisa kita gunakan. Seperti itu sih. Kalau kita berbicara soal pikiran kan, kalau kesepian itu kan berbicara soal bagaimana seseorang mempersepsikan. Jadi bagaimana kita kembali lagi melihat hal-hal yang positif. Jadi melihat, oh tidak melulu nih kalau di hutan itu saat ini gelap. Bisa saja ada terangnya, besok ada terangnya, besok pasti terang. Nah pas saat terang itu apa nih yang harus saya lakukan? Seperti itu sih. Kalau diibaratkan dengan hutan itu. Dengan diibaratkan dengan persepsi kita. Jadi kalau kita mempersepsikan apa? Tergantung pakai kacamata pribadinya orang. Kacamata pribadinya, dan usahakan melihat dari berbagai sisinya itu, berbagai sisi itu. Jadi kayak ketimbang mempersepsikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada, mending kita persepsi kita yang diubah untuk lihat sesuatu yang lebih positif di kejadian itu. Betul. Betul kan Nawija? Lagi mau bertanya ini Kak. It's apa? Only me. Halo Kak, gimana cara mengontrol hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atas kekecewaan yang terlalu banyak terjadi dalam hidup ini? Nggak melenceng gini pertanyaan. Jauh gimana, Kak? kali. Jauh ya Kak, jauh. Jauh sekali. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama. Apalagi ada Kandawija di sini. Saya tahu Kandawija ada tahan. Kalau soal itu, dihantam sekali sama Kandawija. Jadi apa tuh? Bagaimana cara kita mengontrol hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atas kekecewaan yang terlalu banyak terjadi dalam hidup ini? Bagaimana Kandawija? Apa yang harus Wija lakukan ketika berada di posisi terlalu banyak rasa kecewa yang muncul? Berarti kecewa lelah akan hal hidupnya itu. Apa yang Wija lakukan? Nah, ini sih sama sih tadi Kayo kan bilang tuh ya mesti manajemennya yang baik dong ya. Jadi ini kita kan pernah nih diskusi persoalan manajemen emosi. Nah, salah satu di manajemen emosi itu kan kita harus memperhatikan bagaimana harapan kita tentang sesuatu biar nggak terlalu tinggi gitu ekspektasinya. Nah, jadi kita salah satu tips untuk manajemen emosi biar nggak terlalu kecewa, ya, ekspektasi kita terhadap sesuatu yang belum terjadi jangan terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu tinggi. Berarti dikontrolnya itu jangan terlalu tinggi ya Kak Wija? Ya. Benar. Kalau Kak Ais bagaimana Kak Ais? Ya, saya jadi moderator teman-teman. Tidak, saya kembali jadi moderator. Jadi bagaimana caranya mengontrol sesuatu yang tidak sesuai dengan diharapkan? Betul itu seperti dibilang Wija. Jangan kita terlalu berharap sama orang yang orang lain begitu. Kalau saya lebih ke misalnya kalau sudah terjadi, gitu. Kecewa dengan hal yang terjadi dalam hidup. Lihat kekecewaan tak itu tentang apa saja, tentang hidup tak yang bagaimana, tentang apa yang terjadi sama hidup tak, tentang cerita story yang bagian mana. Misalnya story yang bagian kita contohkan ke orang tua, ya kan? Banyak kan sekarang anak-anak, saya jadi seperti ini karena anak broken home kak saya gitu. Ada yang kayak begitu. Oh saya kayak begini karena broken home kak. Kalau kalian merasa kalian lagi kecewa sama orang tuanya kalian, coba deh berpikir teman-teman semua. Coba lihat saat pilihan yang dipilih sama orang tuanya kalian itu yang membuat kalian merasa kecewa. Coba lihat luka apa yang terjadi sama orang tua kalian saat itu.
bagaimana perasaan orang tua kalian saat itu, apa yang terjadi dengan orang tua kalian saat itu, story apa yang terjadi dengan orang tua kalian saat itu. Jadi contohnya seperti ini, banyak orang, saya kecewa misalnya kayak, oh saya sibling rivalry, kayak misalnya saya dibanding-bandingkan nih sama saudara-saudaraku, atau saya merasa saya tidak dianggap nih sama orang tuaku, atau saya tidak diperhatikan sama orang tuaku terlalu sibuk. Coba deh, lihat deh kisah orang tua jadi kayak menurut saya begini, kita punya luka, orang tua kita juga punya luka, Wija punya luka, orang tua Wija juga punya luka, Ais punya luka, orang tua Ais juga punya luka. Sama ketika kita mau mengharap ke orang lain, kita juga harus lihat, kita punya luka, orang lain juga punya luka. Jadi kayak pahami itu, kalau kita bisa memahami itu, memahami luka dari orang-orang di sekeliling kita, minimal kalian pahami adalah, oh saya tahu orang tua saya saat ini lukanya ini. Oh saya tahu saat posisi itu orang tua saya bisa memilih itu karena story-nya ini yang terjadi. Ya toh, seketika kalian sudah menyadari itu, kalian tanpa sadar sudah mampu mengontrol ekspektasi kalian sehingga tidak terlalu kecewa seperti itu. Jadi melihat lagi dari sisi mananya. Jadi sadari teman-teman, kita tuh bukan cuma kalian yang punya luka, orang tua kita pun punya luka. Kita kan nggak bisa memilih kita lahir dari orang tua seperti apa, tapi kita bisa tahu story orang tua kita itu seperti apa yang dia jalani saat itu, sebelum kita benar-benar menyalahkan orang tua kita seperti itu. Ya. Ini ada yang dari It's Only Me lagi, kayaknya terjawab nih sama tadi dari Kak Iyo, yang kalau konsekuensinya karena anak broken home dan punya pacar tapi LDR, terus circle-nya yang udah betul-betul berkurang. Terjawab nih tadi yang di Kak Iyo terakhir itu. Ini kayak lebih ke mengarah apa wis. Saya kembali jadi moderator nih, bagaimana Kak Wija mau menanggapi Kak Iyo atau bagaimana diskusi hari ini? Cari guys. Tidak pernah berkurang, ini penonton banyak sekali. Saya insecure. Keren. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Dila katanya. Sama-sama. Itu sih. Soalnya banyak kan anak-anak remaja tuh sekarang, saya seperti ini karena orang saya seperti ini. Tapi kalian nggak lihat luka orang tua kalian saat itu apa. Ketika kalian memahami luka itu, secara nggak langsung kalian juga akan memahami, oh iya, itu adalah pilihan yang terbaik saat itu orang tua saya pilih. Misalnya orang tua kalian sibuk kerja, kenapa? Karena masa lalu dia tuh nggak punya duit, makanya dia menginginkan anak-anaknya tidak merasakan hal yang sama dengan dia. Akhirnya fokusnya orang tua kemana? Ke kerja. Tapi salahnya dia melupakan pengasuhan dia ke anaknya. Memang salah, tidak benar. Pengasuhan itu harus tetap jalan. Tapi kalau dia punya prioritas dengan alasan seperti itu, kalau kalian paham itu, pasti kalian akan mengerti. Kecewa itu pasti akan lebih berkurang lagi ke orang tua kalian. Jauh ya, Say, pembahasan kita. Jadi kayak kalau kita tarik-tarik dalam setiap kejadian atau fase di hidup kita itu ada makna gitu, ada makna dari setiap peristiwanya. Nah, tujuan kita untuk cari makna itu biar kita bisa lebih menerima gitu ya. Benar. Betul, pembahasan. Bagaimana kita? Kayaknya judul tak ini bukan seharusnya ini deh, Wija. Judul live tak. Mari bertumbuh dengan rasa syukur. Oh, luar biasa. Ya Allah. Itu bisa jadi saran untuk trik selanjutnya ya. Oh iya. Penonton itu betul-betul sangat tertarik dengan pembahasan begitu, Bang. Iya, ya, Kak, ini yang enggak pernah kurang dari 10, Kak. Sampai tadi ada 20 lebih. Saking antusiasnya dengan pembahasannya Kak Iyo. Ya Allah, semoga memberikan ya teman-teman. Kamu katanya kenapa memilih meneliti di UMI? Kenapa enggak di kenapa Kak memilih meneliti di UMI? Yeah. Jujur Li. Yeah. Jujurnya adalah karena saya mau cepat lulus. Baik. Iya toh. Teman-teman yang tapi kalau jawaban yang asli,
Iya, iya. Iya toh, tapi kalau jawaban yang asli ketika kita penguji, di depan penguji ya jawabannya adalah ya karena permasalahan saya menemukannya di situ. Ya kan? Jawabannya gitu kan harusnya. Tapi aslinya ya karena saya mau cepat selesai. Dan di UMI adalah salah satu tempat yang bisa cepat saya masuki. Walaupun di UNM juga iya, tapi kan prosesnya kan berbeda ketika kita memiliki hal yang berlebih dalam satu hal gitu. Ya. Tuh. Tapi kalau jawaban penelitiannya, teman-teman jawabnya ya itu. Tapi bisa juga jawabnya secara penelitian itu adalah karena keterbatasan waktu. Karena hal ini sehingga saya memilih di universitas itu. Seperti itu. Aslinya begitu. Teliti memang dari kita temukan di Dulta sampai akhirnya ya, hasil, ujian hasil. Apa, Ais? Apa? Cuma di saya Ais putus-putus. Masih putus-putus, Kak? Masih. Atau di saya Jiwija atau di mana? Tempat tadi terputus. Oh iya. Coba Ais. Berapa udah, lama kayaknya udah Kak, berapa lama Ki meneliti dari tak temukan judul tak sampai akhirnya ujian Ki hasil? Oke. Jadi dari judul itu tuh di ACC tuh enggak langsung di ACC toh Ais. Ya namanya juga salah satu yang meng-ACC itu dulu Pak Lukman. Jadi Pak Lukman itu mau ketika kita sudah menyiapkan skalanya. Sedangkan skalanya itu yang saya pakai adalah harus izin langsung ke orangnya. Jadi prosesnya lama di situ. Cuman kalau dari ACC judul ke seminar proposal itu cuma 1 bulan. Sudah bisa sempro, terus berhenti tidak kerja karena alasan pribadi. Terus dari pas kerja sampai tutup itu cuma 1,5 bulan. Jadi hitungannya 2,5 ya. Pokoknya. Iya. Terus Kak dalam cepet ya, cepet sekali proses itu Kak. Apa kendala di situ Kak selama proses itu? Kalau saya lebih ke kendala itu lebih ke emosional. Jadi kan saya punya alasan pribadi toh untuk itu. Tapi untuk ya alasan pribadi untuk itu untuk tidak mengerjakan. Tapi kalau untuk mengerjakan ya seperti ini loh Ais. Saya tuh kalau misalnya dikasih revisi, hari itu saya kerja. Saya istirahat 1 hari, besok datang lagi ke pembimbingnya. Atau misal besok saya berhenti, terus besok saya diskusi dengan teman-teman, masuk ke mana? Ke perpus, diskusi sama teman-teman, terus bawa lagi, terus nggak ketemu sama pembimbingku tuh sampai bilang kayak begini Ais, yuk jangan kok terlalu sempurna. Kadang itu butuh hal-hal yang tidak sempurna untuk dilihat kesalahan tak. Dikasih begitu Kak, karena saya tidak mau dulu itu saya tidak mau ketemu sama pembimbingku ketika tidak kudapat jawabannya. Sampai pembimbingku bilang begini, itu gunanya saya jadi pembimbing. Ketika kau tidak tahu bertanya. Nah setelah itu saya selalu datang bertanya. Walaupun bertanya ya karena ada ikatan emosional dengan pembimbing ya datang karena butuh emosional juga satu sisi kayak gitu. Hitungannya begitu Ais, 2,5 bulan. Guys, di psikologi itu untuk teman-teman yang bukan psikologi, di psikologi itu susah sekali sempurna. Iya, dan Kak Iyo disebut sempurna. Tapi begitu Ais, ya kayak ada hal yang bahasa halusnya yang nanti. Jadi ada hal yang begini, saya itu bagaimana ini bahasa halusnya. Jadi ada hal memang ketika ada hal yang ketakutan. Jadi banyak mahasiswa itu takut aslinya. Tapi kalau nak kerja nak pahami, pasti bisa misalnya ada revisimu di halaman berapa nih masuk revisian, masukkan bagian mana, coba deh kau tulis di kertas revisi pertama itu ini, revisi kedua itu ini, revisi ketiga itu ini, terus secara tidak sadar itu pasti akan paham kok, oh ini yang harus kulakukan pertama.
Ini yang harus kulakukan lagi berikutnya. Ini yang harus kulakukan berikutnya. Jadi terrevisi. Bukan cuma kayak, banyak revisinya ini begini. Atau kayak, takut Kak karena pembimbingku itu begini dan segala macamnya. Karena ketakutan itu akhirnya dia nggak maju. Stuck di situ, berhenti di situ. Nah, jadi kalau saya sama teman-teman ya kayak, ini proses tak belajar. Jadi kalau salah Ki nggak apa-apa Ji. Proses tak belajar, jadi kalau salah Ki memang. Karena kita sekarang ada di proses belajar itu. Jadi kalau salah Ki ya enggak apa-apa. Salah Ki yang diperbaiki. Dan saya itu ingat sekali Aisyah itu, kenapa Kak selalu maju terus 2 hari, 3 hari maju lagi, karena ku tahu Ki, ketika direvisi berarti di situ kesalahanku, itu yang ku perbaiki. Bukan Kak malah takut. Dia banyaknya revisinya, ada ini nanti begini enggak. Tapi malah ku bilang, malah bersyukur Kak. Karena ku tahu Ki revisiku. Ku tahu yang mana harus ku perbaiki. Itu yang ada di pikiranku saat itu. Jadi kayak kalau dapat Kak revisi berarti ku tahu yang mana yang harus ku perbaiki dan itu yang ku perbaiki. Itu adalah motivasi untuk teman-teman bersama Ais mengerjakan skripsi. Iya. Coba deh Ais, kau satu hari tuh fokuskan dirimu. Misalnya kau dari bimbingan, detik itu juga saat ini kerja. Yakin dan percaya, hari itu selesai. Bismillah. Tidak langsung kayak datang ke dari revisi, pikir di teman tahu banyak revisi. Kok tidak, kerja ini. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang dikerja. Ya. Karena kalau tidak dikerja tidak selesai. Saya sebagai moderator kembali ke laptop. Oke Kak, kembali ke laptop. Mau maki close ini, kayaknya sejam maki ini lebih. Ayo deh. Apa itu? Apa ya Kak? Halo? Apa manfaat tadi? Kedengaran Kak? Apa? Di saya putus-putus, guys. Bagaimana Kak? Sudah kedengaran nih? Apa Wija? Masih putus. Aduh, jaringannya apa? Kayaknya. Aduh. Oke, udah bisa. Bagus nih Kak. Jadi dari hasil penelitian saya itu Kak yang 2,5 bulan, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Apa hasilnya Kak? Bisa kita kasih tahu teman-teman. Hasilnya penelitianku. Yeah. Iya, ternyata memang dibuktikan orang yang secara emosional loneliness dengan social loneliness itu berbeda. Berbedanya itu dari sisi kelekatannya mereka. Jadi ada emotional loneliness itu betul-betul dia tidak mempunyai support system. Social loneliness itu cuman karena dia tidak memiliki teman dia cuman misalnya kayak tadi itu contohnya kita di bank tidak ada maksudnya dia lebih takutnya ke sosialnya seperti itu. Nah ternyata hasilnya itu orang-orang yang memiliki emotional loneliness itu lebih banyak menggunakan internet dibanding orang-orang yang secara social loneliness. Perbedaannya itu juga dilihat dari jenis kelaminnya. Seperti itu, di dalamnya ada jenis kelamin dan segala macamnya. Dan ternyata kalau dari jenis kelamin itu laki-laki itu lebih banyak menghabiskan waktu di internet dibanding perempuan itu. Kalau ditanya kenapa, ya karena mungkin ada faktor-faktor lain. Perempuan itu kan lebih suka ngomong langsung ya. Jadi kata yang keluar dari mulut perempuan itu lebih banyak loh dibanding mulut laki-laki gitu. Jadi kayak perempuan itu terkadang merasa nyaman ketika ngomong langsung dibanding laki-laki gitu. Ya mungkin salah satu itu yang menyebabkan. Tapi saya tidak sejauh itu. Saya cuma melihat adanya yang berbeda dari hasil statistik. Kalau untuk dilihat karena apa, ya mungkin karena salah satunya itu karena hal tersebut. Gitu. Mau Kak mengulang. Laki-laki lebih suka chat ya. Mengungkapkan perasaan lagi lewat chat. Ada tuh hal yang aneh ya.
ada yang pernah bilang itu, aku lebih suka berbalas chat denganmu karena ketika engkau pergi aku masih mampu membacanya. Itu adalah salah satu alasan yang ada di pikiran Wija akhirnya memilih untuk Enggak dong. Enggak dong. Oh, enggak ya Wija. Berarti Wija langsung ini. Beda dong. Berarti Wija langsung. Langsung ke bundanya. Ih, tahu kita Wija langsung ke bundanya. Kembali ke laptop. Oh ya, kembali ke laptop. Gitu, hasilnya itu ya, Is. Oke. Mau Kak mengulang Kak tadi pertanyaannya Kak Wija. Kalau misalnya dari teman-teman yang nonton ini ada yang tertarik dengan variabel yang Kak Iyo juga teliti, apa sarannya Kak Iyo ke teman-teman untuk penelitian selanjutnya atau ide penelitian kayak variabel yang sama tapi penelitian Kak Iyo? Udah kedengaran ya Kak? Agak nge-lag ya, Ais. Tapi ya yang kutangkap adalah apa yang saran untuk teman-teman ketika mau meneliti hal yang sama, gitu. Itu tadi misalnya lebih mengkualitatifkan sehingga dinamika psikologisnya lebih kelihatan. Orang-orang yang merasa emotional loneliness, jadi menjadikan dasarnya itu dari penelitian ini ternyata emosional itu lebih mengalami permasalahan dengan internet. Kenapa orang yang emosional? Nah, mungkin bisa dikualitatifkan dengan melihat dinamika psikologisnya dia yang terjadi sama dia, gitu. Aduh, masih mau menjawab ini atau mau tutup atau bagaimana? Kayaknya orang masih antusias. Saya dari IG. Oke, kalau begitu kita menjawab dari pertanyaan Kak Syafi'i, padahal post masih tadi Kak. Pacar halu kayak anime atau idol K-pop, apakah bisa juga mengalami kesepian yang kita maksud tadi? Oh my god. Iya. Jadi pertanyaannya Syafi Muin, iya toh. Nah, ini tuh rata-rata pertanyaan itu mengarahkan saya harus men-self diagnose orang, iya toh. Dari tadi itu pertanyaan rata-rata kayak, oh kalau begini bagaimana dengan orang ini? Itu tanpa sadar tuh orang-orang menggiring saya untuk melakukan diagnosa. Sedangkan ketika kita mau melakukan diagnosa, itu banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya asesmen, kasih psikodiagnostika, setelah itu melihat karakteristik dan segala macamnya. Dan kalau untuk mengatakan, kalau misalnya pendapat pribadi, kalau orang punya pacar halu kayak anime atau idol K-pop itu apakah bisa mengalami kesepian yang kita maksud tadi? Nah, berarti itu ada hal yang dia tuh mengalihkan persepsi tentang hubungan realitanya dia ke dalam suatu anime, ya toh, ke dalam satu ini. Mungkin ada hal lain, teori lain yang mengarah ke lebih spesifik itu. Salah satunya itu apa sih yang pernah jadi penelitiannya temanku itu, dia tentang orang-orang yang terlalu ngefans akhirnya menganggap kalau itu adalah pacarnya dia. Apa ya? Ada istilah psikologisnya itu. Nah, mungkin itu lebih ke arah situ. Tapi kalau lebih ke arah kesepian, ya banyak orang yang merasa kesepian akhirnya mencari hiburan. Contohnya menonton film. Tapi kalau lebih ke halu, ya kita berbicara konteks lain lagi, seperti itu. Bagaimana Kak Syafi'i? Ya, bagaimana Kak Syafi'i? Deal. Iya. Iya tuh, karena kalau untuk mendiagnos itu ya kita tuh mendiagnos orang itu tidak semena-mena mendiagnos. Jadi kita tuh berdasarkan pada DSM-5, berdasarkan aksis 1, aksis 2, aksis 3. Di dalam prosesnya itu ada asesmen, ada psikodiagnostikanya. Sebelum itu kita tuh melihat karakteristik berapa simptom yang muncul. Jadi banyak hal itu. Tapi kalau misalnya secara ini ya mungkin ketika bahas pada variabel lain yang contohnya itu karena dia terlalu mengidolakan akhirnya menghalukan, ya mungkin akan dibahas dalam sisi itu, seperti itu. Tapi saya kurang
kurang lebih concern ke sana. Kita kan concernnya lebih ke merasa kesepiannya. Tapi cuman beberapa orang yang merasa kesepian itu akhirnya menggunakan internet untuk mencari hal-hal yang dia senangi. Tapi kalau sampai menghalusinasi, pembahasan itu bukan sampai situ. Kita akan bahasnya sampai malam lagi nih kalau bahas itu. Iya tuh. Sudah sih kalau begitu pemirsa, kayaknya Kayo juga lelah nih mau jawab semua pertanyaan halunya masyarakat Indonesia. Tidak apa-apa sih, cuman kayak diarahkan nggak untuk self diagnosis itu kayak bagaimana ya? Karena begini, manusia itu unik teman-teman. Kita itu unik. Jadi kita itu bisa saja memiliki permasalahan yang sama, tapi dinamika kita berbeda karena cerita kita dan cara kita menyerap cerita itu juga berbeda. Jadi untuk membuat satu kesimpulan akan itu saya tidak berani karena saya belum membaca beberapa jurnal, kumpulan jurnal atau segala macamnya, saya tidak berani akan itu. Seperti itu. Karena manusia itu unik, kita itu unik. Ada beberapa orang yang akhirnya menjadi OCD karena superstitious belief yang dia percayai saja, yang kita merasa kok bisa ya tahayul sehingga dia menjadi OCD. Ada orang seperti itu karena manusia itu unik teman-teman. Jadi kalau untuk mengarahkan menjawab itu mungkin bukan kapasitas saya karena saya belum membaca dan belum menemukan hal-hal yang seperti itu. Halo Kak Fitra Umar. Salah fokus. Yo. Halo Kandaku. Oke, kalau Kak Wija sendiri ada mau kita tanya lagi ke Kak Iyo sebelumnya close. Oh iya, terakhir nih. Ini kan Iyo lagi proses ya untuk di studi lanjutannya. Kira-kira pas pemilihan studinya ada nggak sih alasan bahwa gara-gara kemarin di skripsi bahas ini jadi tertarik untuk ambil S2 ini gitu? Sejauh ini enggak ada sih Wija. Jadi saya itu tipe orang yang ketika itu di depanku itu yang ku jalani. Nggak pernah Kak mau ambil pusing tentang hal nanti seperti ini nanti apa yang terjadi, nanti ini bagaimana ini, nggak ada. Jadi apa yang ku hadapi saat itu yang ku pertimbangkan. Jadi ya saat itu mungkin ada beberapa pekerjaan yang menawarkan, tapi satu sisi orang tua saya meminta ya sudah lanjut S2 saja. Jadi kayak galau toh, salah satunya ya dari orang tua, salah satunya sudah ada nih pekerjaan nih yang mau kok hadapi di depanmu dengan gaji seperti ini nih, toh galau saat itu. Tapi ya yang saya percaya adalah begini, ridhonya Tuhan itu berasal dari ridhonya orang tua. Maunya Tuhan, maunya jalan takdirnya Tuhan untuk kita itu salah satunya itu dikirimkan lewat orang tua kita. So doa orang tua kita nggak ada yang halangi, langsung ke Tuhan, ya toh langsung ke Allah. Jadi saya merasa oke, jalan terbaik atau takdir terbaik yang Tuhan berikan ke saya adalah dengan melewati orang tuaku. Salah satunya itu. Sama saya nggak tahu umurnya orang tuaku itu sampai kapan. Kita nggak tahu bagaimana caranya kita membahagiakan orang tua. Mungkin kayak merasa, nanti pide 2 tahun ke depan saya akan bahagiakan orang tua. Belum tentu. Jadi salah satu membahagiakan orang tuaku adalah dengan cara mengikuti sarannya. Dan sarannya itu saya percaya itu adalah takdir Tuhan yang memang betul-betul dikasih ke saya yang harus saya jalani. Sudah saya jalani. Gitu. Terus daftar, yang mana universitas yang buka? Cuma di sini, di universitas ini yang buka saat ini. Ya sudah saya daftar, lulus. Gitu guys, nggak ada yang jadi kalau aku bertanya tentang goals atau apa itu ya, saya termasuk orang yang akan menjalani apa yang ada di depanku saat itu. Ya. Jadi yang ada di depan yang dipertimbangkan Jadi kalau tidak ada di depan yang kau dipertimbangkan. Jadi kalau tidak ada di depan, aku tidak pertimbangkan kok Jess. Kode ini kakak, kode. Apakah saya masih di bawah umur? Astagfirullah. Bagaimana ini Wija? Apakah itu kode Wija? Tolong. Subhanallah, rawan banget. Masih ada dari Kak Wija. Kembali ke laptop. Kembali. Kalau dari Kak Iyo ada yang mau kita sampaikan sama temannya saya Iya. Iya. Teman-teman saya iya. Jadi rata-rata teman-teman ini lagi kerja skripsi toh.
yang teman-teman saya iya. Jadi kayak kalau memang teman-teman saya iya lagi kerja skripsi, yang pertama itu pilih topik yang kalian senangi. Karena kalau kalian senangi, kalian akan kerja. Terus ketika dalam prosesnya, jangan pernah takut untuk ketemu sama pembimbing. Itu gunanya pembimbing, untuk bimbing ketika tidak ditahu. Dan tapi caranya bagaimana kalian mengkomunikasikan sama pembimbing, apakah bisa diterima sama pembimbing atau tidak. Pelajari juga karakter-karakternya pembimbing. Mungkin ada beberapa pembimbing yang tidak mau ketika di chat lewat WA, lewat SMS. Mungkin ada beberapa pembimbing yang seperti itu ya. Berarti kalian memang harus mengikuti rules-rules itu. Terus yang ketiga adalah ketika dapat revisian, kalau bisa dan kalau tidak malas kerja saat itu. Itu sih ya, kayak hal yang biasa sekali sih. Sama yang paling penting itu adalah itu tadi, pilih hal yang menyenangkan. Kalau itu sudah menyenangkan untuk kau akan jalani itu juga secara menyenangkan, dan anggap itu sebagai prosesmu untuk bertumbuh, jangan sebagai beban. Kalau kau menganggap itu adalah proses, oh skripsi ini adalah proses saya bertumbuh, proses saya untuk mendapatkan sesuatu hal yang saya inginkan, itu prosesku. Anggap itu sebagai proses bertumbuhmu, bukan sebagai bebanku yang harus saya selesaikan. Tapi oh iya, ini prosesku. Oh ini prosesku ketemu sama pembimbing ini. Oh ini prosesku. Oh ini prosesku ketika bertemu sama penguji ini. Oh ini prosesku. Berarti itu yang harus ku jalani. Gitu. Iya. Makasih Kak Iyo sudah mau diganggu, sudah mau diwawancarai, digali-gali skripsinya dan melenceng kemana-mana. Iya luar biasa ya Ais ya. Ya, sepertinya harus buat topik khusus dari ya. Mau bikin part 2. Keren tau ini sahabat-sahabat. Apa? Mau bikin part 2 ini? Disodo. Nanti tesis atau kayak kalau bersedia kita gali lagi. Aduh, tesisku itu cuman long COVID. Tesisku tuh tentang COVID sih. Bilang jijik. Dan membuat kayak modul untuk penanganan bagaimana orang-orang yang mengalami long COVID itu untuk menyelesaikan kecemasannya. Kayak itu sih. Penjalanan. Kecemasan, menarik kemarin. Terima kasih Kak Iyo. Terima kasih. Iya. Keren juga lo penelitian Mais. Keren juga penelitianmu. Ya amin ya. Saya bilang amin saja Kak. Makasih Kak Iyo, makasih Kak Wija. Terima kasih semua teman-teman. Makasih Kak Ike yang sudah menghibur juga dengan komentar-komentarnya. Menurut diri makin memang Iyo Ike itu tidak bisa dipisahkan say. Memang Iyo Ike itu dari S1 tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Iyo ada di sini berarti Ike ada di komen. Ike yang berdiri di sini nanti Iyo yang komen. Tolong ya Wija setelah ini panggil Kanda Ike. Oke, requestnya dicatat Kak. Ya panggil Ika. Keren sih penelitiannya Ika. Membahas dinamika psikologis memang dalam satu kasus. Keren. Baik. Cium jangan katanya. Dicium lah Ika. Masa nggak dicium? Dia langsung Kak ditolak di live, no thanks sibuk. Begitu memang perempuan. Nanti diculik. Butuh dibujuk-bujuk sedikit. Begitu aja memang perempuan butuh dibujuk-bujuk sedikit, gitu. Mau dibujuk. Makasih semua kakak-kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye. Thank you. Ketemu di Saya episode berikutnya. Assalamualaikum. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Wija, terima kasih Ais. Terima kasih Kak Ike. Kak Iyo. Kak Ike. Bujuk please ya toh, bilang aja perempuan mau jadi bujuk-bujuk. Oke teman-teman, bye bye. Bye bye Wija. Makasih Nah. Thank you. Yeah.